Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Yang kami hormati para kiai, para ulama, yang kita hormati semuanya, para pemirsa, para pemerhati melalui channel pengajian bil YouTube Ansor Kecamatan Balong Panggang, media dakwah yang tren hari ini yang memang perlu diangkat dan dikembangkan. Yang saya hormati, dalam kesempatan ini marilah kita memperbanyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Karena itu kita harus hakul yakin dengan bersyukur pada Allah. Kenikmatan yang kita rasakan hari ini, baik berupa kesehatan, berupa akal, berupa harta, berupa ilmu, dan berupa rasa baik kepada orang, rasa husnudon pada orang. Itu semua adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka perlu kita syukuri. Dengan demikian pastilah Allah akan menambah kenikmatan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW, yang tentunya para pemirsa dan para pendengar yang budiman, kita haruslah memperbanyak salawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena dijadikannya kita sebagai manusia, dijadikannya alam semesta oleh Allah, itu antara lain karena nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dunia dan seisinya, bahkan angkasa, bahkan malaikat pun diciptakan oleh Allah tetesan dari nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat layak dan harus kita memuji kepada Rasulullah dengan pembacaan sholawat. Soal berapa sholawat atau paket sholawat apa, terserah, itu ribuan jumlah sholawat yang kita punya. Para pemirsa channel YouTube PAC GP Ansor Balong Panggang Kabupaten Gresik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau mengingat setback kembali ke belakang, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita yang hari ini wujud jasad dan ada ruh yang menjadikan jasad ini berfungsi, jasad ini bergerak, jasad ini berpikir, bisa melihat, bisa memandang, bisa mencium, bisa melakukan sesuatu apa saja. Ini kan ada faktor gaib yang namanya ruh. Nah, kalau kita mau mengkaji dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada kita dan meyakinkan kepada kita atas persaksian awal kali antara ruh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Para pemirsa yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ayat tersebut memberikan kabar kepada kita. Pertama, bahwa jasad kita yang hari ini seperti ini, itu ketika jasad kita masih di alam kandungan ibu kita. Di alam kandungan ibu kita yang janin kita waktu itu masih kurang lebih usia antara 3 bulan masuk ke 4 bulan. Di dalam kandungan ibu kita, roh ini mau ditiupkan, dimasukkan oleh Allah ke dalam jasad kita yang masih berupa janin usia seperti itu. Roh kita ini dimintai perjanjian. Kalau istilahnya orang sekarang mungkin MOU ya. Memorandum of Understanding ya. Atau pembaiatan, persaksian awal kali. Nah, persaksian ini tentunya tidak sekedar ditanya kemudian menjawab. Tetapi ada konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh roh ketika nanti dia sudah menempel dalam jasad dan jasad itu sudah lahir ke dunia yang punya kewajiban-kewajiban yang mengikat atas perjanjian itu. Apa pembaiatan Allah, persaksian Allah pertama kali kepada roh kita dan roh kita menyaksikan itu? Kalimatnya ini adalah kalimat tanya. Alastu birabbikum. Wahai roh, apakah aku ini, kata Allah, Tuhanmu? Ini kalimat tanya yang sangat filosofis, sangat tauhidik, bahwa pertanyaan itu mengandung jawaban yang dijawab oleh roh yang diinginkan oleh Tuhan kita. Seperti itu loh, para pemirsa, para pendengar, para pemerhati dan seluruh yang menyaksikan channel ini. Kalau ada pelantikan bupati, ada pelantikan gubernur, pelantikan presiden, ke bawah ada pelantikan camat, pelantikan kepala desa, pelantikan ketua-ketua ormas, pelantikan apa saja yang ada pelantikan atau pembaiatan, hampir pasti sebelum kalimat baiat itu disampaikan oleh yang membaiat, oleh yang melantik, ada pertanyaan, apakah bersedia untuk dilantik? Ini bukan kalimat sederhana. Ini bukan kalimat yang dibuat-buat. Sebenarnya itba ini kepada ayat ini. Al-A'raf 172. Kenapa? Karena ketika orang yang akan dilantik atau akan dibaiat, bersediakah dilantik? Kemudian menjawab bersedia, itu kan secara berjamaah kalau memang organisasi itu kan. Lah itu mengandung konsekuensi. Ketika bersedia, maka apapun yang diisi dari pelantikan itu, isi dari pembaiatan itu, konsekuensinya harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka melanggar perjanjian, melanggar baiat. Nah, roh kita ini ketika ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Roh kita ini ternyata menjawab, alastu birabbikum. Jawaban roh kita, qalu bala syahidna. Qalu menjawab siapa roh? Syahidna, menyaksikan kami, ya Allah, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Gitu. Artinya bahwa ketika roh kita ini mengakui bala dengan menjawab bala, itu bahasa lebih banyak, lebih enaknya nggih gitu. Nggih, ya, oke. Bala syahidna, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi keinginan kalimat bala itu menginginkan kembalian dengan oleh Allah atas jawaban bahwa pengakuan roh kita kepada Allah. Syahidna, mengakui kami, roh kita waktu itu mengakui. Maka ketika roh ini sudah dimasukkan oleh Allah atas jawaban itu dalam jasad kita, dalam usia, dalam kandungan kurang lebih 4 bulan itu, nanti pada saatnya lahir dari rahim ibu. Makanya untuk menyambungkan kalimat persyahadatan, persaksian
pengakuan bahwa Allah sebagai Tuhan kita, maka Rasulullah SAW mau mengsunahkan setiap bayi yang lahir, seperti kita bapak-bapak yang sudah pengalaman istrinya melahirkan anak, itu kan ketika melahirkan cepat-cepat setelah dibersihkan diadani di telinga kanan, dikomati di telinga kiri. Ini sunnah Rasul. Mengapa? Lihat kalimat adzan itu apa yang pertama? Allahu Akbar. Kalimat Allah ini untuk mentawasulkan antara persaksian pertama roh kita kepada Allah. Maka ketika masuk ke alam baru namanya dunia, si jabang bayi ini agar fitrah sambung tetap suci, itu kalimat Allah lah yang diucapkan pertama kali oleh bapak atau siapa yang membisikkan di telinga seorang bayi agar sambung persaksian itu masuk ke alam baru. Para pemirsa dan pemerhati channel YouTube-nya PAC GB Ansor Balong Panggang Gresik Jawa Timur yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari persaksian ini nyambung ke alam baru, kemudian bayi ini menjadi besar, menjadi anak-anak, menjadi remaja dan seterusnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman-pedoman hidup, memberikan arahan-arahan hidup berupa Al-Quran itu, mana yang wajib dilakukan, mana yang wajib ditinggalkan, mana yang harus dikerjakan oleh seorang manusia, mana yang harus tidak dikerjakan. Karena itu Islam kemudian mensyahadatkan kita semua yang secara otomatis kita menjadi Muslim. Dan dengan demikian maka kita harus mau tidak mau sebagai bukti komitmen atas baiatan di alam roh tadi itu, kita harus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Soal kemudian kata Rasulullah, kullu maulidun yuladu alal fitrah abawahu yuhawwidanihi ayunasironihi ayumajisanihi. Menjadi orang kemudian jadi Nasrani, jadi Yahudi, jadi Majusi. Dengan kata lain, menjadi orang kok malah berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat salah. Kalau dalam hadis ini disebutkan abawahu, bapaknya lah yang menjadi sebab itu. Ini bukan berarti hadis ini mengkambing hitamkan seorang ayah atau orang tua. Tapi ini mengandung makna bahwa pendidikan yang paling mendasar untuk menanamkan ketauhidan anak-anak kita termasuk akhlak itu adalah keluarga, lingkungan. Maka setiap orang tua wajib mendidik anaknya secara bertauhid yang baik, kemudian mendidik anaknya secara akhlak yang baik, karena penyebab utama nanti adalah rumah tangga atau keluarga itu sendiri. Karena itu mari kita semuanya menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Apa saja? Menjalankan sholat, menjalankan puasa seperti pada hari ini, bersedekah, berbuat kepada orang, berdakwah. Ini termasuk saya salut ini, saya hormat ini pada teman-teman sahabat-sahabat PAC Ansor Balong Panggang Gresik ini. Ini kan bagian dari metode dakwah. La ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Kewajiban setiap manusia itu untuk berdakwah, mengajak orang berbuat baik. Nah, Ansor ini luar biasa. Tidak harus dirinya yang menyampaikan tausiah atau dakwah, tapi memberikan media untuk berdakwah seperti ini. Ini berarti rohnya ini suci, masih benar. Karena apa? Melakukan perintah Allah berupa ud'u, berdakwah. Jempol untuk Ansor ya. Para pemirsa yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ngaji sederhana ini
saya mengajak kita semuanya, termasuk diri saya sendiri, mari kita merawat kesucian roh kita dengan cara menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya kapan saja, di mana saja. Karena apalagi kita sudah menjadi muslim, menjadi mukmin, itu menjadi sudah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang tua kita, ternyata orang tua kita itu, mohon maaf sekali, bukan orang yang baik dalam pandangan syariat Allah, maka kita jangan menyalahkan orang tua kita. Jika orang tua kita ini ternyata orang yang baik betul, maka kita harus bersyukur pada Allah dan berterima kasih kepada beliau. Ternyata beliau sukses mendidik kita menjadi orang yang bisa merawat dan menjaga kesucian roh kita. Salat, puasa ini bagian dari salah satu penyucian roh. Karena sejak kita dilahirkan, kita menjadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Di saat dewasa inilah oleh Allah dihitung bagaimana pahala, bagaimana dosa, itu dihitung oleh Allah. Lah sekarang usia kita berapa? Mari muhasabah, berapa dosa yang kita torehkan dalam roh kita yang kemudian menjadi penutup kesucian roh kita ini, dan berapa perbuatan baik yang telah kita lakukan. Andai lebih banyak dari dosa dan perbuatan yang jelek kita lakukan, maka puasa, sholat, wirid, baca Quran, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah itulah menjadi penyuci roh kita. Karena itu di ujung Ramadan itu mesti ada Idul Fitri. Kenapa? Kembali kepada fitrah. Fitrah ini tidak hanya bermakna suci secara dohir. Buktinya setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci yang saya sebut hadis di atas di depan tadi, itu tidak hanya lahir, karena setiap bayi yang lahir baik secara sesar maupun secara lahir normal dalam keadaan kotor secara fisik. Tapi yang fitrah adalah hatinya, jiwanya, karena masih grace, masih baru, dibaiat oleh Allah, jiwanya yang bertuhan. Itulah fitrah. Maka di penghujung Ramadan besok, semoga kita semua menjadi fitrah, menjadi fitri, karena terhapusnya dosa oleh Allah selama kita berpuasa, selama kita beribadah di bulan Ramadan. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.